Halo teman-teman, terima kasih telah datang kembali di channel saya ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini atau di video ini. Sebelum masuk ke materi hari ini, mohon bantuannya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng jika ada video baru lagi tentang edukasi maupun tutorial tentang dalam bidang otomotif. Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke materi selanjutnya, materi power tools. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang hand tools. Untuk yang belum bergabung, silahkan bisa lihat atau klik saja linknya di bawah di kolom deskripsi. Oke. Nah, power tools kemarin udah hand tools, sekarang power tools. Dalam materi atau dalam pelajaran pekerjaan dasar otomotif kelas 10 teknik kendaraan ringan. Nah, tujuan pembelajarannya pasti di setiap materi itu harus ada tujuan pembelajaran untuk menggapai atau capaiannya dalam menerima pembelajaran itu apa toh? Nah, itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama-nama postur bengkel otomotif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing power tools. Yang ketiga, memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kenapa kok ada K3? Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, apa atau itu power tools? Nah, power tools atau peralatan bertenaga adalah peralatan yang sumber tenaganya bukan dari tenaga manusia. Berbeda dengan kemarin, untuk hand tools kan sumber tenaganya dari tenaga manusia. Sedangkan kalau di power tools ini, tangan manusia itu hanya sebagai perantara saja. Untuk penggeraknya itu dari, semisal sebagai contoh ada tenaga listrik, tenaga angin, dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya atau macam-macamnya mari kita bahas. Nah, sebelum ke macam-macam atau jenis-jenis power tools, alat-alat power tools, karena ini bukan tenaga manusia yang menggerakkan, tapi menggunakan tenaga listrik, angin, dan sebagainya, maka ini sangat dituntut tuh keselamatan kerjanya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Maka disarankan untuk selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama, kacamata. Kenapa kacamata? Nah, pasti kan nanti pasti akan ada percikan-percikan bekas gigisan benda atau percikan bunga api, bisa saja nanti kemana-mana, sehingga harus menggunakan kacamata. Yang kedua, headphone atau headset. Ini untuk melindungi telinga kita dari kebisingan dari alat tersebut. Yang ketiga, safety shoes atau sepatu kerja yang sangat berfungsi untuk kaki kita dari jatuhan-jatuhan benda. Dan selanjutnya, sarung tangan, melindungi tangan kita dari benda-benda tajam. Yang terakhir ini pelindung muka, untuk melindungi sekitaran muka kita supaya tidak ada percikan bunga api atau benda-benda kerja yang mengenai muka kita. Nah, sebagai contoh, yang pertama ini bor listrik portable atau bor tangan. Nah, gambarnya seperti apa tahu? Seperti ini. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan bor tangan ini. Di bengkel-bengkel itu banyak sekali tukang-tukang yang menggunakan bor tangan ini. Nah, bor tangan ini ada yang langsung ditancapkan ke listrik atau ada yang menggunakan baterai dengan harga yang berbeda atau bervariatif, mulai dari 300-an itu mungkin sudah dapat bor tangan.
listrik maupun yang menggunakan baterai. Jadi teman-teman bisa belajar atau bisa mulai belajar menggunakan bor tangan, dan semoga bisa bermanfaat juga. Nah, fungsinya apa untuk bor tangan itu? Bor tangan itu digunakan untuk membuat lubang pada benda besi maupun kayu dengan menggunakan mata bor juga. Nah, nanti mata bornya akan diletakkan di bagian sini, bagian depan ini, dan terus dikunci. Dan bor ini juga bisa untuk melepas atau mengencangkan baut maupun skrup dengan mengganti mata bornya dengan mata obeng atau mata shock. Jadi sangat-sangat efektif sekali bor tangan ini. Selanjutnya drill press atau bor duduk. Nah, di sini bukan bor yang untuk duduk atau bor ini ditaruh di tempat duduk ya teman-teman. Bor duduk modelnya seperti ini atau macamnya seperti ini. Ini ada saklar, ada handle cup, handle chuck. Nah, di sini handle chuck ini untuk menurunkan chuck bornya ini diletakkan, dan untuk mata bornya nanti diletakkan di sini. Setelah itu meja geser. Nah, meja geser ini untuk benda kerjanya nanti ditaruh di sini pasti dan di sini ada ragumnya atau penjepitnya nanti. Selanjutnya tuas meja. Nah, tuas meja nanti bisa geser kanan ke kiri atau diputer. Nah, dan selanjutnya tuas ketinggian. Tuas ketinggian nanti digunakan untuk naik turun meja geser tersebut. Nah, bor duduk sama, untuk fungsinya sama dengan untuk membuat lubang pada besi maupun kayu, tapi memiliki kepresisian yang lebih baik dibanding bor tangan. Kenapa? Karena di sini kan tinggal kita mengarahkan handle chucknya saja untuk menurunkan mata bornya ini. Jadi benda juga sudah dijepitkan di ragum, sehingga ini kemungkinan goyang itu sangat-sangat kecil. Berbeda dengan bor tangan, perantaranya menggunakan tangan kita. Kalau tangan kita geser atau karena getaran itu jadi ikut bergeser, untuk kepresisiannya akan sangat berkurang. Makanya lebih baik menggunakan bor duduk. Nah, selanjutnya untuk gerinda listrik portable. Pasti teman-teman sudah pada tahu untuk gerinda ini. Sudah sangat familiar, sudah banyak yang pakai di tukang las, tukang buat pagar dan sebagainya, itu pasti tersedia gerinda listrik ini. Nah, fungsinya untuk apa? Banyak fungsinya untuk gerinda ini, bisa mengasah atau memotong atau mengurus benda kerja dengan ketentuan dan kebutuhan tertentu. Ya, dengan memanfaatkan mata gerinda ini, maka dari itu kan karena ada gesekan, maka dari itu APD itu sangat diperlukan saat menggunakan gerinda ini, karena di saat menggunakan gerinda ini ada gesekan antara benda kerja atau benda yang terbuat dari besi dengan mata gerinda ini. Karena gesekan itu menyebabkan ada percikan bunga api, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi disarankan untuk menggunakan APD lengkap seperti kacamata, sarung tangan, kalau ada ya penutup muka juga. Nah, karena kebisingan juga, untuk melindungi telinga kita juga pakai headphone itu lebih baik. Selanjutnya gerinda duduk. Nah, gerinda duduk modelnya seperti ini teman-teman. Berbeda dengan gerinda tangan tadi.
gerinda duduk ini hanya menggerus saja, fungsinya menggerus atau mengasah benda kerja dengan memanfaatkan batu gerinda ini. Jadi bendanya ditaruh di sini, di meja ini, meja gerinda namanya. Nah, nanti akan kita pepetkan dan mata gerinda ini atau batu gerinda ini akan mengikis sedikit demi sedikit benda kerja kita. Yang selanjutnya airgun. Nah, airgun ini sangat banyak ditemukan di bengkel-bengkel teman-teman. Pasti kalau teman-teman lagi servis motor atau nyuci motor itu pasti banyak yang menggunakan airgun seperti ini. Nah, airgun digunakan untuk membersihkan benda kerja dari kotoran dengan memanfaatkan tenaga angin. Jadi tenaga angin itu sangat membantu sekali, atau airgun ini sangat membantu sekali untuk menghilangkan kotoran yang kita buat saat pemotongan atau saat ngebor tadi. Nah, ini sangat membantu sekali. Dan tenaga angin biasanya kan dihasilkan dari kompresor. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini menjadi teman-teman udah ada gambaran tuh, bor tangan, bor duduk, terus gerinda tangan, gerinda duduk, daerah airgun itu seperti ini, fungsinya seperti ini. Bisa teman-teman membeli juga jika sangat membutuhkan atau ingin belajar di online shop bisa, atau di toko-toko peralatan bengkel juga ada. Oke teman-teman, saya juga akan membuatkan tutorial untuk cara penggunaan beberapa power tool ini. Tunggu video selanjutnya. Tolong jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Semoga dengan bantuan teman-teman channel ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman untuk mencari informasi-informasi seputar otomotif. Mungkin itu dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.